nggak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau sehati bersama-sama Tuhan, kami minta Roh-Mu mengalir di tempat ini, menjamah kami, mengubah kami, menegur, mengoreksi setiap kami. Kami mau Tuhan kehidupan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi bicara buat kami Tuhan. Roh Kudus mari pimpin kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Boleh tepuk tangan buat worship leader dan para musicians, especially the drummer. Shalom One Christ Community. Happy Sabbath family. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya orang Manado, ibu saya orang India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama udah sarjana hubungan internasional dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masalah seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Saya janji jam 2 saya selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Karena kita baru ketemu ya, saya mungkin harus bercerita dulu buat saudara-saudara semua. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Yes. Supermarket for me is a stress release. Supermarket buat saya adalah tempat melepas semua kepenatan saya. Ya. Jadi kalau saya udah penat gitu di dapur, saya biasanya larinya ke supermarket. Just to see all the goodies. Hanya untuk melihat itu barang-barang warna-warni ya. Kadang-kadang saya cuma mau beli satu item, saya harus kelilingin semua gang dulu. Ya, satu item doang loh. Sampai saya mendarat di kasir. Oke. Dan saya biasanya ini live streaming nggak sih? Yes. Oh, oke. Saya biasanya kalau beli margarin yang 2 kilo, ya, sebelum pandemi nih, saya biasanya beli di supermarket yang grosir. Saudara tahu lah itu, ya. Karena harganya nggak terlalu mahal dibanding supermarket yang bukan grosir. Nah, semenjak pandemi sampai hari ini, saya udah nggak pernah lagi ke supermarket yang grosir. Karena hari ini saya kalau beli margarin yang 2 kilo itu, tulisannya Master, ya, tulisannya Master Original, saya selalu lewat blibli.com. Karena jauh lebih murah dan banyak promonya. Kadang-kadang free ongkos kirim dan lain sebagainya. Dan ternyata gelombang online shopping ini membuat banyak supermarket yang konvensional mulai tutup loh. Ada yang mereknya raksasa tuh segala macam tutup di mana-mana. Oke, karena gelombang online shopping ini. Oke. Nah, the reason saya cerita ini buat saudara-saudara adalah begini. Hari ini di depan mata kita muncul banyak sekali hal-hal yang baru. Banyak banget. Kita bisa duduk sampai sore untuk bahas ginian. Karena banyak banget. Saya kasih beberapa aja ya. Zaman saya dulu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang, jeans robek dijual, harganya mahal, yang beli banyak banget. Oke? Zaman dulu, kita kalau mau masuk restoran, yang kita minta menu. Zaman sekarang orang masuk restoran yang diminta password. Sebelum pandemi, kita selalu mengumpul sama orang-orang positif. Sekarang kita mengumpul sama orang negatif. Ya kan? Sebelum pandemi, kita kalau bersin depan umum, kita diberkatin orang banyak. Bless you bro, gitu. Ya kan? Coba sekarang berani-berani bersin depan umum. Kalau nggak kita dikutukin satu RW. Oke? So, this list could go on and on sampai sore. Karena banyak banget
Ya, hal yang baru yang bermunculan depan mata kita semua. Nah, oleh sebab itu, siang hari ini saya mau sharing buat family di tempat ini. Apa kata Alkitab tentang kata yang namanya baru? Oke, kita lihat sama-sama kitab Kolose pasal yang ketiga. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3, ayat 5 sampai 10. Alkitab bilang begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya senang banget sama istilah ini yang digunakan Rasul Paulus. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos bahasa Inggrisnya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Kita nonton berita hari Jumat, nonton hari Sabtu, kita semua komennya pasti sama. Itu berita kemarin bro. Udah viral. Gue udah forward ke grup sebelah. Karena itu berita kemarin. Karena berita barunya hanya satu kali. Nggak cuma itu. Sepatu baru. Saudara pakai sepatu baru, dia nggak baru lagi. Dia lecet bawahnya, keinjek sama teman, kena air hujan, dan seterusnya. Oke? Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Dia nggak baru lagi. Yang sedang di dapur, apel baru. Saudara belah jadi dua, saudara diemin 1 jam. Warnanya yang tadinya broken white, mulai berubah jadi kecoklat-coklatan. Karena dia harus melewati proses yang namanya oksidasi. Ya, apel. Nah, ini semua adalah konsep baru yang hanya satu kali. Sayangnya, banyak banget orang Kristen yang konsep barunya kayak begini. Cuman sekali. Makanya banyak orang Kristen ngerasa jadi baru waktu kebaktian Natal doang kan? Di family tapi nggak ada. Di sana, di yang keluarga pakai bahasa Indonesia di sana. Kita ngerasa baru kalau kebaktian tahun baru doang. Kita ngerasa doang jadi baru, tapi kita tetap sama selingkuhan kita. Kita cuma ngerasa doang, nggak bener-bener berubah jadi manusia baru. Karena apa? Settingan di sini salah. iOS-nya masih ketinggalan di sini. Kita belum upgrade. Karena begini, konsep baru yang dibawa sama Tuhan Yesus itu beda sama yang dunia tawarkan. Yesus bawa konsep baru yang namanya bahasa Yunaninya kainos. Bahasa Indonesianya tadi istilah yang dipakai Rasul Paulus, diperbaharui terus-menerus. Bukan cuma sekali. Ternyata kuota barunya surga buat saudara dan saya itu unlimited. Gak ada batasnya kuotanya. Kita selalu diperbaharui setiap hari. Kita nyanyiin kok. Kita nyanyiin lagunya, bahwa kasihnya Yesus selalu baru tiap tahun, tiap bulan, atau tiap pagi. Tiap pagi dia selalu baru, kasihnya Tuhan Yesus. Selalu baru setiap pagi. Ini suami-suami, kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru setiap pagi buat istri mereka. Amin, suami-suami. Berat kayaknya amin ya. Istri-istri kalau tahu kebenaran ini, ya, kasih mereka for their husband itu akan selalu baru setiap pagi. Just like Jesus do setiap hari buat saudara dan saya. Kasihnya selalu baru setiap hari buat kita semua. Makanya kuota barunya surga buat kita itu nggak ada batasnya. Kita ngerasain kok. Kita ngerasain, kita jatuh diangkat gitu kan Tuhan. Cara kerjanya gitu. Kita sakit disembuhin. Kita jatuh dalam dosa dipulihkan. Itu Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi kita nggak pernah upgrade. Kita cuma nyanyiin doang, tapi nggak di-download di belief system kita.
Bahwa barunya dari Tuhan itu selalu baru setiap hari. Oke? Nah, ada dua alasan saya mau bahas buat saudara ya pada siang hari ini. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Sulit jadi new creation. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. This is so serious. Iblis gak ada kerjaan. Kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Can you imagine? Hah? Kita kerjaannya 2-3, makanya lembur kan? Iblis cuma satu kerjaannya, tapi lembur. Apa kerjaan iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Dia kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara? Lo kan cerai dulu. Lo kan selingkuh. Lo kan nonton pornografi. Lo kan masturbasi. Lo kan bohongin suami lo. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat ini di telinga saudara? Wow, saudara rohani banget semua ya. Saya sering dengar loh gitu-gituan. Kamu kan gini, kamu gitu, kamu nggak pantas. Angkat-angkat tangan nggak pantas. Pelayanan nggak pantas. Bayangin, dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Dia ngomong kayak gitu. Makanya waktu pengurus di family ngajakin pelayanan, kita komentarnya gini, saya ntar dulu deh, gue belum bener. Sering dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Gue belum bener, gue belum beres, dia aja dulu. Gitu. Gue belum beres. Waktu kita declare dari mulut kita belum beres, neraka tepuk tangan. Karena itu tujuannya dia. Dia pengen banget lihat saudara dan saya tidak ada progres. Gak maju ke depan, cuma jalan di tempat dan selalu noleh ke belakang. Ya, hidup dengan feel guilty dan penyesalan all the time. Itu tujuannya iblis. Tolong ingat baik-baik saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan ingetin kita on the spot. Nah, kamu salah. Kita minta ampun, case close. Kita minta ampun. Kasus ditutup. Oke? Besok yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis, bukan Roh Kudus. Kamu ngapain tadi malam? Ya, tadi malam kamu minum apa? Kamu ke Bali sama siapa? Iblis. I know what you did last summer. Iblis. Dia selalu ngomong untuk kita selalu noleh ke belakang. Oke? Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu. Selamat siang, Bapak. Silakan duduk. Atau mau temenin saya juga boleh. Oke. Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu. Kota Korintus. Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih. Lawannya nafsu. Dan salah satu kalimat yang jadi favorit saya, itu adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Gokil nih. Dan ini jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Lupaan. Dia selalu lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Itu jelek. Kita nyanyiin kok. Kita nyanyiin. Cuman nggak di-download. Kita nyanyiin sejauh timur dari barat. Kita nyanyiin kok. Yang sering ke Bali pasti ngerti. Ya. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Sejauh itu Tuhan buang dosa kita. Makanya dia lupaan. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Ya, istri salah 10 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Orang tua kita salah 30 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai hari ini. Pertanyaannya, kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus nggak begitu. Yang begitu iblis. Suka mendakwa saudara dan saya. Inget-ingetin salah kita masa lalu. Itu iblis. Saya punya teman seorang worship leader. Not you. Berapa tahun 2018 kalau nggak salah. 2018, yes. Saya ketemu sama dia di sebuah lounge gereja.
Dan tiba-tiba dia datangin saya. Dia WL-nya hari itu. Dia bilang gini, dia manggil saya kakak. Kak, I cannot get out. Saya tanya, keluar dari mana? Saya nggak bisa keluar dari pornografi. Oh ya? Saya latihan bertahun-tahun kalau ada orang ngaku dosa, saya mukanya biasa aja. Oh ya? Gitu dong. Nggak yang, oh, lu? Nggak gitu-gitu. Ternyata saya survei, banyak orang males ngomong sama orang gereja, apalagi soal kelemahan dan dosa mereka, karena digituin. Karena mukanya pada, lo, padahal ini berdosa juga padahal. Hah? Kita suka gitu. Nah, waktu dia ngomong gitu, dia teruskan ceritanya. Iya kak, saya sehari bisa nonton 6 kali pornografi. Dan even mau pelayanan sekalipun, ya teman-teman mojok pada berdoa, saya juga mojok cari daerah yang nggak ada CCTV-nya. Saya nonton dulu. Lalu pegang mikrofon, shalom saudara-saudara. Itu udah jadi kebiasaan saya. Dan kakak mesti tahu, saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Wih, ternyata pendeta banyak yang ngetop loh saudara. Ya, wah, ngeri. Saya udah didoain sama mereka. Pakai cara apapun, saya tetap nggak bisa keluar. Saya udah ditumbangin tangan, udah, diuel-uel, udah, semua udah. Tapi still I cannot get out dari pornografi. Saya bilang sama WL ini, kamu pernah baca 2 Korintus 5 ayat 21? Apa itu kak? Inti ayatnya adalah begini. Yesus yang nggak kenal dosa dibuat berdosa karena kita. Jadi tukeran. Oke, seharusnya kita yang dihukum, dia yang dihukum. Tukeran kan? Oke. Dan Rasul Paulus menutup ayat itu dengan ngomong begini, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Iya kak, pernah baca? Maksudnya apa? Nah coba, setiap nonton pornografi, klaim ayat itu, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kakak yang benar. Pilih yang mana? Mau terus main sandiwara, munafik, atau mau merdeka total? Iya sih kak, pengen merdeka. Nah coba aja. Nggak ada salahnya mencoba. Singkat cerita, bulan Februari tahun 2020, sebelum kita di lockdown, saya ketemu lagi sama WL ini. Dia peluk saya erat-erat. Dia bilang, kak berhasil. Coba cerita. Waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba yang 1 hari nonton 6 kali, mulai turun sehari sekali. Dia klaim terus saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Makin turun seminggu sekali. 6 bulan sekali. Februari 2020 waktu dia ketemu saya. Dia merdeka total dari pornografi. Siapa yang membuat orang ini merdeka? Bukan dia sendiri, tapi dia undang kuasanya Tuhan masuk dalam dirinya. Dia nggak pakai kekuatan sendiri lagi. Karena orang Kristen suka kejebak pakai kekuatan sendiri kan? Ya, dengan apa? Saya janji Tuhan, nggak mau ulang lagi. Keren. Hah? Dan selalu yang ngelanggar kita sendiri. Ya kan? Seharusnya doanya diganti. Jujur, jangan janji. Jujur, Tuhan, I'm a porn addict, please help me. Seharusnya gitu doanya. Tuhan, saya sakit hati, saya kepahitan, tolong saya. Tuhan, saya addict merokok, please help me. Jangan janji-janji. Saya udah ketemu orang janji-janji, mereka terus jatuh dan jatuh lagi. Janji Tuhan gak selingkuh lagi. Nikah siri mas selingkuhannya. Malah begitu. Ya. Jadi mendingan jujur. Baca Alkitab baik-baik, semua orang jujur ditolong semua sama Tuhan Yesus. Jujur. Nah, inilah yang disebut dengan good news. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan kabar buruk. Dia bawa kabar baik buat saudara dan saya. Ya, dia bawa good news. Orang dengar good news di mana-mana selalu berubah. Betul apa betul? Toko LV sale 90%. Ibu-ibu berubah nggak kira-kira? Yang tadinya lagi tidur, besok ada rencana apa, ganti rencana tiba-tiba. Karena mau ke toko tas itu. Ya, suami bilang, sayang tokonya ngantri loh, nggak peduli. Karena apa? Dengar good news. Ya, kita dengar ada toko sneakers sale 90%. Saya, Chris, Mike berangkat pasti. Berangkat, ngantri nggak peduli. Karena apa? Kita dengar good news. Sebelum pandemi lah, travel fair. Paling sering dengar gitu kan. Orang ngantri itu kayak kaki 1000. Karena dengar tiket murah semua. Apalagi ada kabar yang mengatakan dosa saudara dan saya diampunin 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah.
Bukan jadi aji mumpung. Hah, diampunin, bikin dosa aja terus. Bukan begitu caranya. Orang kalau terima kasih karunia sebagai good news, dia akan berubah. Karena kasih karunia dibuat supaya kita merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. Dan siapa yang bisa buat? Cuma Tuhan Yesus yang bisa buat. Makanya dia namanya juru selamat. Ya, he is our savior until today. Dia sanggup melepaskan apapun yang jadi belenggu kita. Ya. So kalau lagi dibelenggu sama apapun, coba mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, lihat cowok yang nyakitin buka Instagram gitu. Coba mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Lagi pengen balas dendam, coba klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. This is a powerful statement yang bisa keluar dari iman kita. Yang menyebabkan kita bebas dari segala apapun belenggu yang iblis coba tahan dalam kehidupan kita. Good news. Nah, selama kita hidup di dunia, jadilah agent of good news. Hah? Dimanapun kita berada, jadilah penyebar kabar baik. Karena ini virus loh. Kabar baik tuh kayak virus dan gampang nularnya. Gampang banget. Kita mungkin udah bosen 2 tahun belakangan kita disuruh cuci tangan. Tapi hari ini saya mau ngajak family untuk kita wash our hearts. Supaya kita jadi good news carrier. Pembawa kabar baik kemanapun kita berada. Ya, jadi orang nggak alergi sama kita. Kayak contoh yang tadi itu. Orang cerita dosa, mukanya biasa aja. Gak usah berubah dan lain. Kaget boleh. Ya, tapi jangan intimidating muka kita. Stop hakimin orang. Kalau kakak, saudara, adik, saudara belum mau diajak ke gereja, nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Oke? Dan kalau dia mau ikut makan, jangan dihakimin. Lo tadi 10:30 kemana? Jangan digitu-gituin. Hah? Ngomong yang lain. Dia senang musik, ngomongin musik. Ya, dia senang makanan, ngomongin makanan. Oke? Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Sorry, gue Arsenal banget. Dia seneng film, ngomongin film. Ya, kalau udah nonton Wakanda, yuk nonton bareng. Gitu dong, sama orang-orang yang belum mau ke gereja. Gituin. Saya bisa cerita ini karena saya pengalaman. Saya punya kakak satu, ya. Kakak saya sebenarnya ada 4, tapi ini ada satu kakak cowok, ya. Mungkin saudara kenal kakak saya yang satu lagi, namanya Billy. Ya, perbedaan kita pokoknya di kepala. Ya. Nah, antara saya sama Billy ada kakak satu lagi. Dari dulu nggak pernah mau diajak ke gereja. Nggak pernah mau. Dan saya zaman dulu sebelum tobat, sebelum ngerti gini-ginian, kalau pulang pelayanan, pulang gereja, ngelihat kakak saya yang satu ini, wih, saya kayaknya baru turun gunung kayaknya. Hah? Kita orang Kristen suka gitu kan? Kok belaga lupa? Kalau lihat ada anggota keluarga belum gereja, terus kita pulang gereja, gaya kita sejuta banget. Hah? Kita kayak mandang rendah dia banget. Oke? Nah, waktu saya makin mengerti soal kasih karunia, ya, soal Tuhan Yesus itu kenapa mau datang ke dunia. Saya tobat setobat-tobatnya. Oke? Nah, kakak saya yang satu ini, dia itu senang nonton konser, dalam dan luar negeri. Oke? Nah, berapa tahun lalu, tiba-tiba dia datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau manggung di Australia. Saya langsung bilang sama dia, gue ikut. Dia kaget, lu bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong, tapi Beatles juga. Gue tahu, Let It Be, semua gue tahu. Ya, dia, siang Ibu. Ya, siang Ibu. Bapak mana, Bu? Oh, ada. Saya mana tadi ya? Oh ya, Pak. Nah, saya ngomong sama dia, dan dia kaget lihat saya. Karena saya mau ikut. Singkat cerita, kita berangkat sama-sama ke Australia. The whole trip, dia bingung lihat saya. Oke? Waktu konser apalagi, dia bingung. Saya nyanyi hampir semua lagu saya tahu. Ya. Singkat cerita, balik ke Indonesia, dan dia mulai ngomong lagi sama saya. Berapa bulan sesudah itu. Jess, ini Scorpions mau manggung di Singapura. Gue ikut. Dia makin bingung. Emang lo tahu lagunya? Tahu.
Always Somewhere, Wind of Change, tahu? Ya, berangkat ke Singapura nonton, singkat cerita. Hari ini kakak saya yang satu itu, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia menang bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air. Enggak. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk, bukan. Dia berubah karena dirangkul. Dia berubah. Good news merubah seseorang. Dan Yesus, lihat, baca baik-baik. Cara dia merubah orang, selalu dia kasih good news dulu. Baru tuh orang berubah. My favorite story itu adalah waktu dia rekrut Petrus. Lukas 4:5 kan? Lukas 4, itu mertuanya Petrus disembuhin sama Tuhan Yesus. Dan malamnya, kalau ini nyambung ya, Petrus berangkat kerja. Karena dia nelayan. Oke? Besok paginya ternyata dia nggak dapat tangkepan. Ini pasti stres, ya, sedih, kesel, ya. Jadi satu tuh, capek, merapat, ada Yesus. Dan tiba-tiba Yesus bilang gini, yuk bertolak ke perairan yang dalam. Oke? Kalau sehari sebelumnya mertuanya nggak disembuhin, Petrus pasti nggak percaya. Ini siapa nih tukang kayu nyuruh-nyuruh nelayan? Pasti begitu kan? Ya, karena beda profesi. Tapi karena malam sebelumnya mertuanya disembuhin, ya dia ngikut aja. Karena nelayan itu nggak ada yang begitu. Dan itu kerjaan yang nggak gampang. Buka lagi talinya, dorong perahunya, segala macam. Itu capek banget. Dan kita tahu the rest of the story. Akhirnya perahunya Petrus hampir tenggelam. Ya, karena tangkepan pagi itu, bukan malam itu. Ini against ilmu nelayan. Ya, banyaknya luar biasa. Sampai di darat, Yesus bilang, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Petrus langsung ikut Yesus. Apa yang datang duluan? Perubahannya Petrus atau good news duluan? Good news. Kapalnya penuh sama ikan. Ya, semalaman lihat bad news. Ya, tiba-tiba pagi itu dia lihat ada kabar baik. Baru dia berubah. Itu caranya Yesus. Nah, seharusnya kita nih orang Kristen ikutin our master, our savior. Dia selama ada di bumi dia seperti itu. Ya, dia selalu memberikan kabar baik. So stop hakimin orang lain. Karena kita semua, saya sama saudara sama kok. Kita semua pendosa. Saudara jangan mikir karena saya bawain firman Tuhan, wih saya suci banget. Enggak, sama. Kita orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sama kok. Ya, bedanya cuman para pendosa bedanya satu ngaku, satu enggak. Gitu doang kan? Satu ketahuan, satu enggak. Gitu doang kan bedanya. Jadi jangan sok paling bener. Ingat, Yesus nggak pernah marah sama pendosa. Yesus marah sama orang yang self-righteous. Yesus marah sama orang yang ngerasa dirinya paling benar. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Yesus paling marah sama mereka. Sama Sakeus, preman pajak, Yesus nggak marah. Sama wanita yang ketangkep basah bersinah, Yesus nggak marah. Dia nggak pernah marah sama pendosa. Dia marah sama orang yang merasa dirinya paling benar. Ingat baik-baik, family. Kalau iblis nggak bisa bikin kita jadi orang jahat. Iblis akan bikin kita jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. So, jangan suka ikutin intimidasinya iblis. Ya, apalagi kalau kita mulai intimidasi diri sendiri. Let me tell you, kita lagi satu frekuensi sama iblis. Kalau kita suka nuduh diri kita, merasa bersalah. Saya berdoa supaya di dalam family ini semua bebas dari rasa bersalah. Ya, kalau kita rasa bersalah terus-menerus, ya nuduh diri kita terus-menerus, kita satu frekuensi sama iblis. Karena Tuhan nggak gitu. Baca Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus there is no condemnation. Gak ada lagi penuduhan. Ya, untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. So, jangan suka nuduh diri sendiri. Saudara tahu orang yang suka nuduh diri sendiri? Tiba-tiba kena penyakit psikosomatik. Tahu psikosomatik? Autoimmune disorder. Ya, karena kita nuduh diri kita, sel-sel di dalam tubuh kita tiba-tiba regroup. Regroup dan mereka ngomong gini, let's create a physical illness. Karena yang punya tubuh ini terus hakimin dirinya. Nah, tiba-tiba orang yang terus nuduh dirinya, terus hidup dalam rasa bersalah, tiba-tiba GERD. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Tiba-tiba asam lambung naik. Datang ke dokter, dokter bilang, nggak ada apa-apa kok.
Tiba-tiba migrain, tiba-tiba vertigo. Nah, ini yang disebut dengan psikosomatik. Penyakit yang disebabkan karena kita nuduh diri kita terus-menerus. Kita satu frekuensi, my iblis. Mulai terima virus yang namanya good news. Gak ada lagi penuduhan. Kita gak dituduh sama surga. Kita malah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Kalau kita mau jadi manusia baru, jangan dengerin intimidasi iblis. Kalau iblis lagi ingetin masa lalu, ingetin iblis masa depannya. Fair enough? Iblis akan dihukum selama-lamanya. Wahyu, itu masa depannya dia. Suram masa depannya. Kita punya masa depan memerintah untuk selama-lamanya. Beda kita sama iblis. Makanya jangan satu frekuensi sama dia. Oke? Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita nih punya paradigma yang salah tentang kata yang namanya dunia. Kita selalu berpikir dunia itu tempat. Which is not. Dunia bukan tempat. Ya, kita selalu berpikir dunia itu tempat. Dan don't worry, kita nggak sendiri. Muridnya Yesus pernah ada yang kayak gitu, namanya Yohanes. Yuk kita lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25, Alkitab catat begini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? Kalau Yohanes pakai bahasa sehari-hari, Yohanes mungkin ngomong gini, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi kalau saya tulis semua, nggak ada rak buku yang cukup. Nggak ada perpustakaan yang bisa nampung. Karena di benaknya Yohanes, dunia itu space, dunia itu tempat. Oke? Dunia ini nggak punya tempat, kata Yohanes. Dan saudara tolong ingat baik-baik, kata dunia adalah kata yang paling banyak dicatat di Injil Yohanes. Saudara masih ingat ayat Alkitab yang paling terkenal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke? Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Oke? Itu paling banyak di Injil Yohanes. Nah, saya mau yakinkan family pada hari ini. Dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya adalah bumi. Terus dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di planet bumi. Bosnya namanya iblis. Be careful. Pencipta kita, kalau ngomong sama kita, pakai kata bumi kan? Oke, dari Kejadian 1, masih roaming kayaknya saudara. Dari Kejadian 1, taklukkanlah bumi, bukan dunia. Saudara yang mempelajari Gen Z dan Gen Alpha, anak muda yang lagi bermunculan di planet bumi kita, ya. Ayat yang paling terkenal, yang selalu dipakai adalah Pengkhotbah 1 ayat 4. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Doa Bapa kami masih ingat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Wahyu 21, kita nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru, bukan dunia. Nah, yang ngomong dunia selalu iblis. Kenapa saya yakin ya bosnya dunia namanya iblis? Karena iblis ngomong itu sama Yesus. Waktu dia lagi mencoba Yesus, kalau kamu sembah aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Digituin Yesus loh. Oke? Nah, kita semua tahu Yohanes at the end of our Bible, dia nulis 3 kitab lagi kan? 1, 2, 3 Yohanes. Itu tulisannya berubah loh di situ. Berubah total. Yohanes nulisnya dewasa banget. Ya. Di situ dia udah ngerti bahwa dunia itu belongs to the devil. Dia ngerti banget di situ. Pertanyaannya, Yohanes berubahnya di mana? Turning point-nya di mana? Ingat waktu Yesus mau terangkat ke surga? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. That was his turning point. Dia berubah, oh bumi itu tempat, dunia bukan. Kita lihat Yohanes berubah. Yuk, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19.
Kalau saudara scroll ke atas, judulnya itu Iman Mengalahkan Dunia. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, John finally knew. Kalau penguasa dunia itu namanya iblis. Yohanes catat ayat yang cukup terkenal juga kan? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara masih ingat? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, begini. Banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru karena kita kelihatan Kristen, kelihatan rajin kebaktian, kelihatan pelayanan, tapi kita duniawi. Pernah dengar? Kita duniawi. Kita kayak kejebak sama sistemnya iblis. Ya, duniawi kita. Nah, kita nih orang Kristen suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Ya, saya kasih contoh. Yang minum air putih, rohani. Yang minum red wine, duniawi loh. Masih duniawi loh, tobat loh. Kita suka gitu-gitu. Yang denger Hillsong, rohani. Yang denger The Beatles, duniawi. Ini kita goreng-goreng sembarangan nih. Kita cuma nggak suka aja ada orang Kristen denger Beatles kan? Kok sudah lupa? Saya bilang kan, I was like that. Saya dulu kayak gitu orangnya. Oke? Nah, Alkitab udah catat, duniawi itu seperti apa? Yuk kita lihat, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2, ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan apa saudara? Daging, terus keinginan mata, serta apa saudara? Sombong, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata duniawi itu ini. Orang yang selalu mengejar keinginan mata, keinginan daging, ujung-ujungnya sombong. Ini duniawi. Bukan satu dengar musik ini, satu dengar musik itu. Bukan. Ini orang duniawi. Yang dikejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Saya sedih banget sekarang banyak banget pelayan-pelayan Tuhan diundang nih, diundang sama luar kota. Minta loh, minta tiket business class dan hotel bintang 5, berdua bininya lagi. Ngeri. Waktu boarding pasnya difoto, cekrek business class. Diposting ke story. Jemaat lihat, ih pendeta diberkati. Gorengnya jadi aneh-aneh kan. Dipikir berkat tuh materi, berkat tuh naik-naik gituan. Jadi aneh-aneh orang mikirnya. Oke? Sampai di kota yang ngundang dia nih. Ya, hotelnya bintang 5. Dia berendam, bukan berenang, berendam. Ya. Terus mulai IG live, guys, jangan lupa olahraga, berendam kayak Kudanil. Pernah lihat? Hah? Jangan lupa olahraga, guys, gitu. Cuman mau pamer. Yang dikejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Be careful. Kristen, tapi duniawi. Banyak. Family yang nggak ada. Adanya di keluarga. Jadi ada kumpulan keluarga ada di sana. Be careful. Saya 7 tahun belakangan ini suka survei anak-anak sekolah Alkitab. Saya dulu waktu ikut sekolah Alkitab, kalau ditanya, Jess, kenapa ambil sekolah Alkitab? Saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Spontan saya jawabnya gitu. Ya, anak sekarang kalau ditanya, kenapa ambil S2 teologi? Iya om, biar amplopnya tebel. Gitu jawabnya. Ini nggak semua ya, mostly jawabnya begitu. Jadi ternyata gereja jadi business option hari ini. Dan menjanjikan. Jadi orang kejar gereja sekarang buat itu, duniawi reasonnya. Ngeri loh ini, ngeri. Ya. Banyak ibu-ibu di gereja, ya, bukan di family. Kalau foto, tasnya langsung gini. Sudah dihadapin ke kamera. Biar tasnya viral. Ya, padahal lengannya lebih gede dari paha gue.
Yang penting tasnya viral. Saudara mungkin mulai tanya, Pak, jadi saya nggak boleh punya tas baru? Boleh. Sepeda baru? Boleh. Ya, mobil baru? Boleh. Boleh, semuanya boleh kok. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana. Biasa-biasa aja gitu loh. Kalau punya sosial media, pakai sosial media untuk inspire others. Not to impress others. Gue di sini, gue pakai ini, gue makan di sini. Stop doing that. Coba pakai sosial media untuk inspire, jadi berkat buat orang lain. Bukan pamer ini, pamer itu. Ingat baik-baik, orang yang duniawi, mereka akan sulit menaklukkan bumi. Mereka inginnya semua yang ada di dalam dunia ini, the system, itu yang mereka inginin. Be careful. Ya, so biasa-biasa, sederhana aja. Oke? Saya percaya orang yang tidak duniawi, mereka akan diperbaharui terus-menerus. Sampai jadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Amin? Oke, saya akan tutup dengan cerita. Saya tahun lalu kena Delta. So, saya alumni Delta. Waktu kena Delta, Tuhan baik banget. Saya punya teman goes, dia dokter. Dia yang bilang sama saya, Jess, kamu isoman aja, nggak usah masuk rumah sakit. Saya yang akan urusin kamu. Dan benar, sehari 5 kali saya ditelepon untuk cek saturasi segala macam. Nah, yang saya mau cerita bukan itu. Yang saya mau cerita adalah, saya sekeluarga, kita tuh bread lover. Kita pencinta roti. Di rumah beras habis, nggak ada yang panik. Roti habis, panik semua. Oke? Karena kita bread lover banget. Nah, saya punya favorit roti itu ada di Menteng. Jalan Tegal. Kalau saudara mau ke situ, bingung DM saya aja. Di situ ada restoran, jualan roti, isinya peanut butter, strawberry jam, pakai susu kental dikit. Itu ngeri rasanya. Orang Amerika suka bilang PB&J, ya, peanut butter and jam. Itu makannya pakai kopi, nggak pakai gula. Aduh, itu waktu dimakan nggak turun ke sini, naik dulu ke kepala, teng gitu baru turun. Ya, banyak nonton film gue. Nah, waktu saya lagi isoman, saya dipesenin itu sama istri saya. Dikirim ke hotel, nggak habis loh. Nggak habis. Istri saya bilang, kok bisa nggak habis? Itu kan your favorite. Nggak habis, benar-benar nggak habis. Ya, sembuh COVID, puji Tuhan, saya tarik satu pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya, roti terfavorit saya bisa nggak pengen. Paling favorit loh, bisa nggak pengen. Sama. Waktu kita mulai downloading, ya, good news virus di dalam kita, ya, dosa bisa menarik loh. Ya, reuni SMA, mantan SMA menarik. Ganteng banget dia sekarang, cantik banget dia sekarang. Bisa menarik. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen, emang nggak mau, tuh beda. Nggak mau, tuh kita mau ini aja, boasted. Mau kasih lihat dong. Laki orang, nggak mau gue. Sering denger kan? Bini orang, wah nggak mau. Hati-hati, ngomong-ngomong gitu, 1 hari bisa mau loh. Karena kita cuma pakai kekuatan sendiri, nggak mau kok, nggak mau. Tapi orang yang nggak pengen, tuh beda. Nggak pengen tuh beda. Kayak saya sama kodok. Orang datengin saya masak suike, Pak, ini masaknya pakai ini ovennya segini. Saya nggak pengen. Ngebayangin dia hidup, nggak banget. Semua binatang lurus, dia miring, aduh nggak banget. Matanya setengah, aduh nggak banget. Terus kodok, dibalik kodok, ya kan? Nggak banget. Ya kan? Katak juga kan, katak dibalik katak, aduh nggak banget. Nggak banget. Sampai kapanpun saya sama kodok N. Saya nggak pengen sama kodok. Sama. Dosa bisa menarik. Dosa memang menarik. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Dan disitulah nama Yesus ditinggikan. Bukan kita. Ya, karena Tuhan Yesus saya bisa lewatin segala macam hal. Yang menurut mata dunia mungkin sulit. Tapi saya bisa lewatin. Karena ada Yesus di dalam saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu sukses. Selalu jadi baru setiap hari. Ya, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kenceng aminnya kalau gitu-gitu.